Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran US IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, simak dengan baik video berikut ini. Materi hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ pada tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari suatu sel ke sel yang lain. Ya, ingat ya, memindahkan zat dari satu sel ke sel yang lain. Sistem peredaran darah manusia termasuk dalam sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah mengalir melalui pembuluh darah. Nah, berikut adalah komponen dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Jantung berfungsi memompa darah sehingga dapat beredar ke seluruh tubuh. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Jantung terdiri dari 4 bagian. Ingat ya, jantung itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu serambi kanan, kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, dan yang keempat bilik kiri. Apa tadi? 4 bagian tadi: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Secara terstruktur, dinding bilik lebih tebal daripada dinding serambi. Jadi bisa dipahami ya, secara struktur dinding dari bilik ya lebih tebal daripada dinding serambi. Hal ini dikarenakan bilik memerlukan kekuatan yang lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup. Katup tersebut berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Paham ya? Katup dibatasi dengan katup. Nah, katup itu berfungsi mencegah bercampurnya antara darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Komponen dalam sistem peredaran darah manusia yang selanjutnya yaitu darah. Ya, nomor 2 itu darah. Darah berfungsi sebagai medium pengangkut zat makanan, udara, dan zat buangan. Volume darah manusia kurang lebih 8% dari total berat badan manusia. Darah manusia tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Ya, apa itu plasma darah? Plasma darah terdiri atas air, protein, garam-garam atau ion-ion dan nutrin, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen ya. Bisa dipahami ya? Plasma darah tadi terdiri atas air, protein, garam-garam, nutrin, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Dan yang selanjutnya yaitu sel-sel darah. Sel-sel darah dibedakan menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, untuk fungsi dari plasma darah adalah
mengangkut sari-sari makanan dari usus ke hati dan seluruh tubuh. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari plasma darah adalah mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Fungsi yang ketiga, mengangkut urea dari hati ke ginjal. Fungsi yang keempat yaitu mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Bisa dipahami ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Nah, yang ketiga yaitu pembuluh darah, ya. Pembuluh darah pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau bisa disebut arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik dapat dilihat dalam tabel berikutnya. Bisa dilihat ya tabelnya. Ya, pembuluh nadi arteri nomor 1 itu aliran darah berasal dari jantung, ya. Nah, sedangkan pembuluh balik atau vena aliran darah menuju jantung. Ini alirannya darah menuju jantung, sedangkan pembuluh nadi aliran darah berasal, ya, diingat-ingat ya, berasal dan menuju. Nah, yang kedua yaitu pembuluh nadi itu tempat agak ke dalam, tempatnya itu agak ke dalam. Sedangkan pembuluh balik itu tempat dekat permukaan tubuh. Bisa ya dipahami? Untuk pembuluh nadi itu agak ke dalam. Nah, untuk pembuluh balik atau vena itu dekat permukaan tubuh. Nah, yang ketiga yaitu pembuluh nadi itu dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Tebal, kuat dan elastis. Sedangkan pembuluh balik atau vena itu dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang selanjutnya yang keempat yaitu antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Di pembuluh nadi membawa darah kaya oksigen, sedangkan pembuluh balik membawa darah kaya karbon dioksida. Di sini kaya oksigen, yang pembuluh balik itu kaya karbon dioksida. Yang kelima, untuk pembuluh nadi denyut terasa, sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa. Sudah paham ya tentang perbedaannya antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Nah, proses peredaran darah pada manusia itu ada dua ya. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan proses peredaran darah yang arah alirannya dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Diingat-ingat ya. Dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung. Prosesnya, darah yang mengandung banyak karbon dioksida mengalir dari bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak oksigen kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri, ya. Jadi terakhir sampai serambi kiri. Itu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, sedangkan peredaran darah besar merupakan proses peredaran darah yang arah alirannya dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, prosesnya, darah yang mengandung banyak oksigen mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida di seluruh tubuh.
Darah yang mengandung banyak karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava ke serambi kanan. Nah, bisa dipahami ya. Kalau yang terakhir di peredaran darah besar itu serambi kanan. Nah, peredaran darah kecil yang terakhir itu serambi kiri. Bisa kalian lihat, nah urutan peredaran darah besar dan kecil, singkatnya saja ya, singkatnya saja. Ustadz akan jelaskan lagi, singkatnya saja. Peredaran darah besar itu dari bilik kiri. Bilik kiri itu angka keempat ini ya, angka keempat. Kemudian ke aorta, angka ke-12, keempat ke-12 ya, ke sini ya, ini namanya aorta. Kemudian ke arteri, arteri itu ke-6 ini. Nah, ke-6. Setelah arteri ke-7, tubuh bagian bawah ya. Setelah itu kemudian ke vena. Vena. Nah, ini nomor 5 ini namanya vena. Setelah vena ke serambi kanan ya, serambi kanan. Ini nomor berapa? Nomor 1 ya, nomor 1 sini ya, nomor 1 ini serambi kanan. Diingat-ingat ya, peredaran darah besar yang terakhir itu di serambi kanan. Nah, sedangkan peredaran darah kecil itu mulai dari bilik kanan. Bilik kanan itu angka nomor 3 ya. Bisa diperhatikan angka nomor 3 ini. Nah, kemudian dari bilik kanan itu ke arteri pulmonalis. Ke arteri pulmonalis di angka 10. Ya, jadi naik ke angka pulmonalis. Maaf, ke arteri pulmonalis. Nah, ini di angka 10 ini. Setelah itu kemudian ke paru-paru. Nah, ini nomor 8 ini paru-paru. Setelah ke paru-paru ke vena pulmonalis di angka 11. Ya, ini namanya vena pulmonalis. Kemudian yang terakhir yaitu di serambi kiri, nomor 2 ini. Nah, serambi kiri. Bisa dipahami ya untuk urutan peredaran darah besar dan kecil. Jika kalian masih kesulitan memahaminya, bisa kalian diulang-ulang terus videonya sampai kalian benar-benar paham. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.